Dia suka ustadz yang berapi-api. Malah kalau lembut, ini ustadz ini bencong jangan-jangan. Jadi kalau kita sayang, Allah langsung perhatian tertuju ke kita. Walaupun kita penjahat, mohon maaf beribu maaf. Seorang pezina, bukan sekedar zina, cari makannya dari zina, WTS. Tapi perhatian Allah tertuju ke dia. Gara-gara apa? Kunci mendengar ceramah saya ini ibu, bapak satu, jangan tersinggung. Mana tahu, macam menyindir aku Ustaz. Kadang ada orang ini begitu. Pas dengarnya itu, saya terus terang saya tak termasuk Ustaz yang suka menyindir-nyindir. Nah, itu bukan tipe saya. Saya orangnya to the point. Kalau bahasa kampung kita, simbah daun nampak buah. Apalagi kalau saya ke Sumatera Utara ini memang tak ada main pilih-pilih kata, tak ada, langsung aja. Karena memang orang Sumatera Utara ini tak suka berpoles-poles, lemah lembut, lemah gemulai, tak suka. Dia suka ustadz yang berapi-api. Malah kalau lembut, ini ustadz ini bencong jangan-jangan. Jadi mencuri perhatian. Seorang suami pun begitu juga. Dia tahu istrinya ini sukalah, maka dicarinya apalah perhatian yang paling bagus. Maka kalau kepada manusia begitu, kepada Allah pun begitu juga. Bagaimana mencuri perhatian Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu sifatnya yang pertama dari namanya kita tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Sayang. Maka kalau kita mau mencuri perhatian Allah, kita ambil sifat Allah yang satu itu, sayang. Jadi kalau kita sayang, Allah langsung perhatian tertuju ke kita. Walaupun kita penjahat, maka ibu, bapak tentu ingat tentang hadis, mohon maaf beribu maaf. Seorang pezina, bukan sekedar zina, cari makannya dari zina, WTS. Tapi perhatian Allah tertuju ke dia. Gara-gara apa? Dicurinya sifat sayang Allah itu. Sampai akhirnya suatu hari dia pergi jalan-jalan, minum dia di tepi sumur. Pas dia minum itu nampaknya seekor anjing menjulurkan lidah kehausan. Diambilnya sepatu botnya karena tidak ada timba. Diambilnya sepatu botnya, diambilkannya air itu, diberikannya minum ke seekor anjing. Hadis ini diriwayatkan Nabi SAW dari Bani Israel. Cerita ini tentang orang zaman dulu, bukan umat Nabi Muhammad. Kata Nabi, diampunkan Allah dosa WTS itu karena ada rasa sayang dalam hatinya. Tapi jangan cerita ini dipotong, besok beli anjing semua. Pas ditanya suaminya, kenapa kau beli? Kata Ustaz Somad, menanamkan
cinta itu berawal dari anjing dulu. Ini kan maksud ceritanya ini. Tiga-tiga itu kan kotor. WTS kotor, sepatu bot kotor, anjing kotor. Anjing itu kalau sampai dia menjilat kaki kita, maka kita basuh 7 kali dengan air, salah satunya bercampur air tanah. Boleh di awal, boleh di tengah, boleh di ujung. Pokoknya salah satunya dengan air tanah. Itulah bahan ejekan orang barat mengejek orang Islam. Apalah orang Islam ini? Sudah ada sabun, deterjen, sampo, masih juga lagi mencuci bekas jilatan anjing pakai air tanah. Setelah diteliti di Perancis, yang bercerita ini pakar mukjizat Al-Quran dan Hadis tahun 1999 di Kairo. Waktu itu saya semester 2. Rupanya mereka periksa dengan mikroskop paling besar. Ditengok mereka lah bekas jilatan anjing itu, lalu kemudian disiramkan dengan sabun, deterjen, alkohol, tak mati bakterinya. Tapi begitu disiramkan dengan air tanah, mati. Ada bakteri virus yang tak mati oleh deterjen, tapi mati oleh air tanah. Karena di dalam tanah itu sendiri ada bakteri. Itu yang dikenal dengan bakteri makan bakteri. Anak-anak kita mesti diajarkan ini tentang bakteri makan bakteri. Jangan ceritanya jeruk makan jeruk aja. Ini mendengar jeruk ini menetes air liur. Nah, ini payahnya ceramah bulan puasa ini. Jadi perhatian pertama, kalau mau mencuri perhatian Allah, tanamkanlah rasa sayang. Sayang kemana Pak Ustaz? Tak usah jauh-jauh dulu. Bagi ibu, sayang ke suami aja dulu. Saya ini Pak Ustaz ada rasa sayang. Bagus, tapi ke laki orang. Pelakor namanya. Rasa sayang di dalam hati itu kalau kita jaga, itulah yang sedang muncul hari ini dalam bentuk memberikan buka puasa pada orang yang berpuasa. Jadi kalau selama 9 hari ini ibu belum menyiapkan bukaan puasa lebih untuk orang lain, maka mulailah besok pagi. Karena sore ini tak sempat mau belanja lagi, mau ke pajak lagi, beli apa segala macam. Bagi jamaah yang mendengar di Jakarta, Surabaya, Semarang, pajaknya maksudnya pasar. Orang itu ini belanja belaka pajak, apalagi sekarang kan perpajakan ini sedang disorot. Hanya di pasar kan banyaklah kepala-kepala dinas, orang-orang yang kantor dari Jakarta ditempatkan ke Sumatera Utara, lalu kemudian heran dia, apalah orang Sumatera ini pajak dibawa, tolong kau bawa karena aku ke pajak. Begitu juga orang Sumatera Utara kalau pergi ke kota, luar kota,
Orang Medan ditempatkan di Surabaya, sampai sana naik becak. Kemana Pak? Mana Mas? Ke pajak, dibawanya ke kantor perpajakan. Lain Padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Jadi menanamkan rasa kasih sayang ini, contoh sayang ini berbagi buka puasa. Kami dengan Bang Iqbal, beliau angkatan 94, saya angkatan 98. Jadi jangan heran kalau wajah kami jauh betul beda muda saya dari dia. Karena saya di kelasnya. Jadi kami selama di Mesir itu Bu, Pak, 4 tahun dari tahun 2002, 2001, 99, 98 itu 4 tahun tak pernah masak buka puasa. Loh, jadi sebagai mahasiswa di mana kalian buka puasa? Di Mesir itu disiapkan mereka lah tenda-tenda. Di stasiun kereta api ada tenda, di stasiun bis ada tenda. Asal ada tanah lapang, orang Mesir itu buatkan tenda. Ditulisnya di tenda itu Maidatur Rahman. Maidah artinya apa itu? Jamuan. Rahman Allah. Maidatur Rahman, jamuan dari Allah. Karena memang tak tahu entah siapa yang ngasih makanan. Jadi asal jam 6 sore itu datanglah kita ke tenda itu, tengok anak Indonesia semua isinya. Tengok kanan Indonesia, tengok kiri Indonesia. Begitulah. Kenapa? Karena memang mahasiswa Indonesia waktu itu 2.400 orang. 2.400 orang. Dan saya selama 4 tahun di Mesir itu tak pernah kenal perempuan pacaran. Karena mahasiswa Indonesia 2.400, laki-laki 2.100, perempuan 300. Persaingan itu ketat. Saya ini termasuk yang tereliminasi. Itulah ibu sekalian. Tapi hikmahnya itu pula lah. Jadi dimanapun saya tausiah sekarang, apalagi kalau ke kampus-kampus, jangan kalian pacaran, jangan kalian pacaran, haram. Pede saya mengucapkan. Nah, itu dikasih Allah. Jadi memang saya ini dibentuk Allah. Coba kalau saya kuliah di Indonesia dulu, tentu tak terlalu banyak saingan kan, dapat juga lawak kan. Tak bisa ceramah. Kalau mau bilang jangan pacaran, dalam hati alah kau dulu cap tupai ya. Lompat sana, lompat sana. Asal naik ke pokok kelapa, berlubang kelapa itu semua.